Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali dalam channel Instagram Yayasan MSQ Darul Ilmi dalam pembelajaran ilmu tajwid, yang mana kita sudah pernah mempelajari hukum non mati atau tanwin. Yang kedua, kita belajar tentang hukum mim mati. Yang ketiga, kita belajar tentang macam-macam idgham. Yang keempat, kita belajar tentang hukum lam mati, yang mana kita akan mempelajari tentang hukum lam mati. Kemarin dari awal kita sudah belajar tentang hukum lam mati yang berkaitan dengan lam ta'rif, yang mana kemarin sudah kita ajarkan, sudah kita bahas tentang hukum lam ta'rif, bahwasanya hukum lam ta'rif terbagi menjadi dua, yaitu idhar qamari dan idgham syamsi. Idhar qamari atau biasa disebut alif lam qamariyah. Terus kalau idgham syamsi biasa disebut dengan idgham syamsi atau alif lam syamsiyah. Nah, sekarang kita mempelajari tentang cara membaca hukum lam mati yang berkaitan dengan lam fi'il, yang mana lam fi'il itu terbagi menjadi dua, yaitu cara membacanya bisa dibaca dengan cara idhar jelas dan bisa dibaca dengan cara idgham, yaitu melebur hukum huruf yang lamnya atau memasukkan huruf lamnya ke dalam huruf yang berikutnya, yaitu ke dalam hukum huruf idgham. Mari kita bahas tentang hukum lam fi'il yang berkaitan dengan bisa dibaca dengan bacaan idhar, juga bisa dibaca dengan bacaan idgham. Kita cari contohnya. Jadi hukum lam fi'il itu adalah hukum lam yang berkaitan dengan berkalimat dengan fi'il, yang berkaitan dengan kata, yaitu kata fi'il amr atau fi'il madhi atau fi'il mudhari', tetapi yang bisa dibaca dengan cara idhar atau secara idgham. Jadi kita namanya fi'il itu kata kerja, maka kata yang berkaitan dengan kata perintah atau fi'il yang sudah dikerjakan atau yang akan dikerjakan berkaitan dengan fi'il amr atau fi'il madhi atau fi'il mudhari', ya kan. Jadi kita bahas dan kita cari contohnya bagaimana cara membacanya. Nanti kita akan jelaskan mulai dari awal yang berkaitan dengan fi'il yang bisa dibaca dengan cara idhar atau idgham. Contoh yang bisa dibaca dengan idhar.
ya kita bahas bagaimana cara membacanya. Ini yang berkaitan dengan fi'il madhi, mudhari, amr dan amr. Jadi ini fi'il madhi, ini fi'il amr, ini fi'il amr, ini fi'il mudhari. Nah, ini dari lam matinya dari fi'il madhi, yaitu yang dibaca wa arsalnaka linnasi rasula. Nah, jadi ini cara membacanya yang diidharkan ini. Maka dalam fi'il lam mati, hukum lam mati yang berkaitan dengan lam fi'il, ya inilah lam fi'il, disebut lam fi'il. Jadi cara membacanya harus dibaca idhar. Ini fi'il madhi. Wa arsalnaka linnasi rasula. Ya, jadi ini fi'il madhi. Maka cara membaca lamnya, lam matinya itu harus dibaca dengan idhar, harus dibaca dengan jelas. Karena ini lam fi'il madhi, lam matinya harus dibaca jelas. Jadi cara membacanya wa arsalnaka linnasi rasula. Tidak boleh dibaca wa arsalna, tidak boleh, harus dibaca wa arsalnaka linnasi rasula. Jadi ini harus dibaca idhar, ya. Dari cara bacanya harus dibaca jelas. Terus yang kedua fi'il yang masuk dalam fi'il amr, yaitu kata perintah. Ya, jadi wa tawakkal ini lamnya yang disebut dengan fi'il amr, dan lam matinya ini. Lam matinya di sini. Jadi cara membacanya harus dibaca jelas juga. Cara membacanya harus dibaca wa tawakkal 'ala Allah. Tidak boleh dibaca wa tawakkal. Tidak boleh, harus dibaca jelas. Wa tawakkal 'ala Allah. Nah, inilah lam mati, lam fi'il yang termasuk dalam fi'il amr yang harus dibaca idhar. Terus contoh lagi fi'il amr, wa tawakkal, dan bertakwakallah kepada Allah. Itu karena fi'il amr itu kata perintah. Ya, terus wajadil. Nah, inilah fi'il amr, lam mati dalam fi'il amrnya. Nah, jadi ini harus dibaca jelas, ya. Jadi harus dibaca jelas karena ini termasuk fi'il amr yang harus dibaca idhar. Jadi cara membacanya wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jadi ininya harus dibaca, lam matinya harus dibaca jelas karena ini dalam hukum lam mati yang masuk dalam kata fi'il amr, ya. Tadi karena hukum lam mati terbagi menjadi 3, lam ta'rif, lam fi'il, dan lam huruf. Inilah lam mati yang harus dibaca idhar dalam fi'il amr. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah yang termasuk dalam fi'il amr, lam mati yang harus dibaca idhar. Terus lam mati yang harus dibaca idhar dalam fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari itu pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan, atau lampau, atau ya yang sedang dilakukan atau yang sudah lampau. Jadi inilah yang disebut dengan lam fi'il dalam fi'il mudhari yang harus dibaca idhar. Jadi cara membacanya balhum fi syakki yal'abun. Balhum fi syakki yal'abun. Tidak boleh yal'abun, tidak boleh, harus dibaca idhar ininya, ya.
Ya, ini karena termasuk dalam hukum lam mati yang berkaitan dengan fi'il, lam fi'il. Jadi lam fi'il yaitu lam mati yang berada dalam kata fi'il mudhari'. Nah, jadi cara membacanya balhum fi syakki yal'abun. Tidak boleh dibaca ditahan atau dilama-lamakan. Tidak boleh dibaca balhum fi syakki tidak boleh. Itu harus langsung balhum fi syakki yal'abun. Nah, begitulah cara membaca lam fi'il yang berkaitan dengan bacaan idhar. Karena lam fi'il tadi sudah kita jelaskan ada dua bacaan yang bisa dibaca idhar dan bisa dibaca idgham. Nah, sekarang inilah contoh-contoh dari lam fi'il yang bisa dibaca idhar dari fi'il madi, fi'il amr, fi'il mudhari' ya. Nah, kita berlanjut ke yang hukum lam mati, lam fi'il yang bisa dibaca idgham. Kita cari contoh-contohnya dan bagaimana cara membacanya.
Nah, inilah contoh-contoh dari hukum lam mati yang berkaitan dengan lam fi'il yang bisa dibaca dengan idgham. Jadi, idgham itu memasukkan atau melebur. Jadi, kalau ada fi'il amr, ini fi'il amr semua nih, fi'il amr, contoh-contoh dari fi'il amr yang bisa dibaca dengan idgham, ya. Jadi lam mati yang masuk dalam fi'il amr itu bisa dibaca dengan idgham, yaitu contohnya inilah wa qur rabbi. Jadi ini adalah lam fi'ilnya, fi'il amr, wa qur rabbi, dan katakanlah rabbighfir warham, kepada Tuhanmu, ya, kepada Tuhan. Rabbil wa qur rabbi, ya, katakanlah. Nah, ini fi'il amr, kata perintah. Jadi lamnya ini lam dibaca idgham karena lamnya masuk ke dalam huruf ra. Jadi harus dibaca idgham. Jadi idgham artinya memasukkan. Jadi lam artinya masuk ke dalam huruf ra. Jadi cara membacanya wa qur rabbighfir warham. Nah, wa qur bukan wa qul rabbi, tapi harus dibaca wa qur rabbighfir warham. Jadi cara membacanya lamnya harus dihilangkan atau dilebur dalam huruf ra, dimasukkan ke dalam huruf ra karena idgham itu artinya memasukkan. Jadi yang dimasukkan ke dalam huruf lam fi'ilnya masuk ke dalam huruf depannya, kata belakang depannya, yaitu wakul, itu lam matinya masuk ke dalam huruf ra ini. Jadi dimasukkan karena idgham adalah memasukkan, ya. Jadi kata yang dalam fi'il amrnya wakul, maka katakanlah, maka inilah yang disebut dengan fi'il amrnya. Fi'il amr, lamnya ini lam harus masuk ke dalam huruf ra-nya. Jadi cara membacanya wa qur rabbighfir warham. Jadi tidak boleh dibaca wa qul rabbi, tapi harus dibaca idgham wa qur rabbighfir warham, ya. Cara membacanya begitu. Terus ini juga qul. Jadi lam awal, jadi lam dalam fi'il amrnya masuk ke dalam lam yang kedua. Jadi harus dibaca qul amliku li nafsi, qul amliku li nafsi. Nah, jadi lam yang pertama dalam fi'il amr ini masuk ke dalam lam yang kedua, yaitu la, masuk ke dalam la, kulla, ya, masuk diidghamkan. Jadi masuk lamnya pertama masuk ke dalam lam yang kedua. Jadi cara membacanya kulla, ada agak tekanan dikit aja. Kulla amliku li nafsi. Nah, ini contoh yang ketiga sama, yaitu wa qur rabbi. Jadi sama, cara membacanya diidghamkan wa qur rabbi, bukan wa qul rabbi. Lam dalam fi'il amrnya dimasukkan ke dalam ra-nya. Jadi cara membacanya wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Semua artinya katakanlah. Maka ini dalam fi'il amr, fi'il kata perintah. Jadi tidak boleh dibaca wakul. Nah, jadi harus dibaca wakur rabbi, wakur rabbi. Nah, inilah lam mati dalam fi'il, dalam contoh dalam lam fi'il. Terus yang berikutnya qur rabbi imma turiyani. Nah, jadi lam ininya sama dari seperti tadi, lam pertama, lam yang dalam fi'il amr masuk ke dalam huruf ra-nya. Qur rabbi imma turiyani. Nah, itu. Ini yang disebut dengan lam fi'il amr, lam mati dalam fi'il amr. Kul, lamnya yang dimasuk dengan hukumnya lam mati di situ. Di kul lamnya, lam matinya. Nah, ya. Jadi yang disebut dengan
lam mati dalam fi'il amr, yaitu dalam kul. Nah, ininya lam ininya ya, lam ini yang disebut dengan lam mati dalam fi'il amr, yang disebut dengan hukum lam mati dalam fi'il amr. Nah, terus yang bisa dibaca idgham. Terus yang berikutnya, alam aqul laka, alam aqul laka, alam aqul laka. Nah, jadi lam matinya ini ketemu lam, jadi diidghamkan ya. Jadi lam mati ketemu lam tasydid. Jadi yang dimaksud dengan lam fi'ilnya di sini, lam fi'il yang disebut lam matinya ini, wa qul aqul alam aqul. Nah, inilah yang disebut dengan fi'il amr. Fi'il amr yang lam matinya bisa dibaca dengan idgham. Nah, sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya lam fi'il itu bisa dibaca dua macam, dua cara, yaitu tadi bisa dibaca dengan idhar, bisa dibaca dengan idgham. Tadi sudah kita jelaskan yang bisa dibaca idhar mana, yang bisa dibaca idgham mana ya. Inilah tadi ada yang bisa dibaca idhar fi'il amr, yang bisa dibaca idhar fi'il madhi, ada yang bisa dibaca idhar fi'il mudhari'. Nah, ini yang bisa dibaca dengan idgham adalah fi'il amr ya, yang berkaitan dengan lam mati bertemu dengan ra bertasydid, lam mati bertemu dengan lam mati bertemu dengan ra, lam mati bertemu dengan ra yang bertasydid, lam mati bertemu dengan lam. Nah, ya sudah kita bahas kedua, yaitu hukum mim mati, hukum lam mati. Yang pertama kita bahas tentang hukum lam mati, yaitu lam ta'rif. Lam ta'rif sudah kita bahas bahwasanya lam ta'rif terbagi menjadi dua, yaitu idhar qamari atau yang biasa disebut dengan alif lam qamariyah. Terus yang kedua kita bahas lam ta'rif yang berkaitan dengan idgham syamsi atau yang biasa disebut dengan alif lam syamsiyah. Nah, ini berikutnya ya pembagian yang kedua, yaitu lam mati yang berkaitan dengan fi'il, bahwasanya lam fi'il itu terbagi menjadi dua cara membacanya. Bisa dibaca dengan cara idhar, bisa dibaca dengan cara idgham. Tadi sudah kita jelaskan mana yang bisa dibaca dengan idhar, yaitu fi'il amr, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Sekarang kita yang berikutnya, yaitu lam fi'il yang bisa dibaca idgham. Sudah kita paparkan, kita jelaskan, wa qur rabbighfir warham. Nah, inilah yang disebut lam matinya dan yang masuk dalam lam fi'il. Ini juga dan ini juga, ini termasuk juga dalam fi'il yang bisa dibaca dengan idgham. Nah, sampai di sini pembahasan tentang lam fi'il yang berkaitan dengan hukum lam mati. Contoh yang kedua dalam bentuk lam fi'il, yang pertama sudah kita bahas lam fi'il yang bisa dibaca dengan idhar, yang kedua lam fi'il yang bisa dibaca dengan idgham. Yang berikutnya kita akan membahas tentang hukum lam mati yang berkaitan dengan lam huruf. Begitu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.